Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Dari kemarin kita Denja, viewernya gede 300 ribuan. Masuk Alphard, viewernya gede lagi. Kali ini kita bikin Fire. Orang pasti bilang, "Bang, ngapain sih? Udahlah kita beli Denja aja, Bang. 900 jutaan." Tapi kalau kamu di rumah sudah ada Fire, oke? Dan kamu berencana beli Denja, tapi kebutuhan kamu nggak sesuai, bukan uang kamu nggak cukup. Kebutuhan kamu nggak sesuai. Kamu sering keluar kota, dan kamu anak-anak modif atau bilang anak-anak gue lebih ke lifestyle, karena Denja itu tampilannya gue nggak suka ya, modelnya gue nggak suka, nggak sesuai dengan kebutuhan yang gue mau, nggak sesuai dengan keinginan yang saya mau. Jadi siapin uang 600 juta kalau kamu belum punya mobilnya, kamu belilah Fire yang seri ini, yang CBU asli dari Jepang tahun 2015. Ini mobilnya. Jadi kita awal mulai udah CBU dari Jepang, berarti Fire yang JDM dengan harga under 600 juta. Apalagi setelah Denja keluar harga pasti merosot turun semua. Saatnya kamu jadiin hobi kamu dan jadi mobil harian kamu, dan juga puasin lifestyle kamu dengan harga yang murah. Berarti work smart ya, smart spending, nggak kelihatan sok-sok hebat lagi. Ih, pakai Fire kau sekarang udah beda ya. Penyu bau siang leo beda itu kalau Andri. Pakai FL5, ya kan? Kalau kita pakai Fire aja udah. Yang penting harganya cocok di kantong. Kelihatan hebat tapi harganya murah. Itu kan lebih spesial. Nah, begitu kamu udah ambil Fire, yang bikin dia spesial itu kelihatan bagus itu tahu nggak apa? Kau lihat lampu belakangnya. Gak usah kau modif-modif lagi. Bawaannya udah albino, udah clean. Ini karena yang punya mobil ini agak sombong CBU, jadi dia nggak kasih aku copot. Aku bilang, kok aku copot ya? Mainlah, biar kelihatan hebat loh. Mai, memang medanku ini satu nih. Ya udah, aku biarin belakangnya tetap ada CBU-nya, ada stiker Jepangnya, stylenya dia lah ya kita bilang ya. Dia sukanya begitu, OEM. Kita buka belakangnya. Kita mulai dari belakang dulu nih. Oke, langsung Regen masuk kamera. Kau lihat di bagian kiri, udah OEM, ada subwoofer, Alpine, berarti buatan dari BBS Sweep pengepul mobil. Di belakangnya ada rear center. Tujuannya apa? Nanti kita ulas lebih dalam lagi. Pencetan otomatis nggak ada. Oh ada. Ada otomatis juga. Oke. Kita masuk dulu ke bagian samping. Karena kamu beli mobilnya murah, 500 jutaan, berarti kamu ada spending uang sekitar 100 juta. Oke? Apa yang bisa kamu lakukan? Bisa melakukan penggantian velg. Velg kamu bisa beli bekas, ya. Bang, kalau beli bekas, fitmentnya nggak sesuai dengan Alphard, nanti harus pakai spacer, pakai adapter. Pakailah adapter, jangan pakai spacer, oke? Nah, Bang, tapi pasti getar kalau Pak lari. Itu tukang velg moncong kuda itu memang tuh. Nggak ada. Jadi kalau kamu ganti velg, getar itu kalau nggak pakai knock, nggak ada pakai ring spacer, center ring, oke? Terus kalau misalnya masih getar juga, kamu bisa finish balance, tapi usahakan bannya pakai ban baru. Terus remnya, karena ini budgetnya gila ya, dia pakai AP Racing, bukan AP Racing yang biasa, bukan AP Racing yang Pro Street, ini pakai yang radikal. Jadi yang versi AP Racing yang paling tinggi yang dipakai buat sirkuit, tapi dipakai buat mobil harian. Rem parkingnya pakai dari Belfi, bannya pakai ring 19. Kau lihat dari samping, ganteng nggak Regen? Ganteng banget, padat semua. Depannya juga pakai AP Racing yang radikal, bukan pakai yang biasa. Nah, terus Bang, kalau mau fitment kayak begini sebenarnya kalau kamu mau pakai coilover, sah-sah aja. Atau mau pakai yang standar, sah-sah aja, tergantung dengan kebutuhan kamu. Tetapi sang owner mobil ini, dia mempunyai coilover, dipasanglah coilover, pakai punya KW. Harus disetting sesuai, di-adjust lagi sesuai dengan kemauan mobilnya atau kemauan sang owner. Tapi kalau kamu mau pakai shock yang standar, bisa nggak? Bisa. Bagus nggak? Bagus. Cuma lebih kalah di bagian highway-nya, top speed-nya. Begitu kamu top speed, mobil ada mentah-mentul. Tapi kalau ini, tikungannya, Tetapi kekurangannya apa? Ada sedikit keras. Velg dari ring 18 kamu naikin ke ring 19, itu udah agak keras sedikit. Ban dari tebal 50 turun ke
45 itu udah tambah keras sedikit lagi. Dan untuk radius dia berputar jauh lebih tinggi. Otomatis untuk gas awal pasti agak sedikit lemot. Tapi who cares? Mobil gue pakai mobil harian, mobil lifestyle, ngapain pusing? Orang pakai Airsus saja bisa bilang, oh Airsus, siapa lagi mau pakai Airsus? Biar mudik nyaman. Dia bikin emosi. Kadang-kadang kalian bikin konten boleh, tapi jangan ngejerumusin orang. Alphard pakai Airsus, aduh. Kalau saya berani ngomong begitu karena saya udah nyobain semua. Bukan saya sombong. Saya memang mobilnya nggak ada mobil beginian, tapi saya bisa bawa mobil-mobil begini terus. Karena apa? Orang di belakang saya orang-orang hebat semua. Cocok rasa. Ya, jadi jangan bilang pakai Airsus kalau gua nggak ada. Fieldfire kamu beli, Alphard kamu beli tahun segini, yang kamu harus modif shock breaker, pakai shock standar. Kalau nggak kamu pakai yang coilover. Kalau budget kamu nggak cukup, ya udah pakai shock standar dulu. Oke, it's fine. Ya, alright, the best. Yang harus kamu ganti kalau mobil begini di bagian kaki-kakinya apa aja yang rusak sih? Mobil tahun 2015 sampai 2024, 9 tahun pemakaian. Yang pertama, support shock kamu harus ganti. Jangan pakai yang merek RB1, jangan pakai merek dari Taiwan atau merek Jepang, nggak ada. Semua harus pakai ori Toyota karena itu beda dan ada precise-nya sendiri, dan di bagian strukturalnya itu beda sendiri dia. Aslinya Toyota. Meskipun lu pakai RB1, dia nggak bakal bisa sama strukturalnya. Dia godnya itu nggak bakal ada. Dia godnya bakal karetnya akan lebih tinggi daripada besi. Tetapi kalau kamu pakai dari Toyota sesuai dengan punya dia, maka enaklah bantingan kamu dan suara mobil nggak bakal ada kodok, nggak bakal ada suara nggak ada, hilang semua. Oke? Untuk di bagian shock yang diganti support shock, catat ya. Link stabil ganti baru. Karet stabil belah bagian depan ganti baru. That's it. Selesai masalah. Udah nggak ada lagi yang rusak-rusak. Mobil Fieldfire tahun 2015. Paham? Oke? Kita masuk lagi ke bagian depan. Kau lihat mukanya Regen. Kayak Optimus Prime coy. Kayak Optimus Prime. Nah bang, mukanya kok berbeda dengan yang standar. Ini udah ganti. Enggak. Makanya gue bilang dari awal video kalian denger yang baik. Ini dia beli yang versinya Jepang, JDM, CBU. Kalau penjual-penjual pasti bilang, bang, yang CBU harganya lebih murah, ATPM harganya lebih tinggi. Gak apa-apa, kita beli yang murah aja. Biarkan dia bodoh dengan kebodohannya sendiri. Cocok rasa. Ya, anggap kita orang bodoh banget, kita beli yang CBU. Selesai masalah. Bang, kalau yang CBU mesin aku udah totally loss, hancur sama gearbox-gearboxnya. Aku beli berapa mobil itu? Interior bagus, body bagus, belum pernah nabrak, kau beli 350 juta. Gak usah pusing. Engine gearbox kau tinggal telepon ke Entry, 50 juta bawa, pasang lagi udah bagus. Jangan mau ditipu-tipu lagi sama maklar-maklar itu. Aduh, rusak lah bang, pai lah bang. Oke, bagian depan yang kamu harus rubah itu apa? Lampu depan biarin standar karena dia udah LED warna putih, cakep. Udah bagus banget. Karena ini mobil JDM, kita pasti balikin ke JDM style atau rata-rata orang Jepang modifikasinya seperti apa, kita ikutin itu. Simple doang modifikasi mereka, gak aneh-aneh. Karena apa? Keuangan Indonesia lebih bagus kok dari Jepang. Hehehe, bener sih tapi. Nah, untuk di bagian bawah, kamu ganti bilat yang 2,5 inch. Ini kamu pakai warna hijau. Bang, pasaran tuh warna kuning, gak ada warna hijau. Betul, ini kalau hujan terang banget. Pakai warna kuning yang sabar juga bagus ya sebenarnya. Tapi kalau kita ini stylenya lebih ke JDM, di sana lebih pakai ke warna hijau. Kamu bisa beli lampu ini di mana? Kamu hubungi langsung ke JW. Itu orangnya bodoh-bodoh, mukanya bodoh-bodoh itu sekarang tuh. Sama dia kau beli. Oke, terus di bagian depan berarti kita pergantian tentang lampu doang. Oke, kita masuk di bagian engine bay Regen. Oke, di bagian engine yang harus dirubah, yang harus diperhatikan apa aja setelah kamu beli Fieldfire. Yang harus kamu lakukan tuh apa aja? Pembersihan luang bakar. Koil, kalau soketnya udah mulai getas atau apinya mulai kurang bagus, ganti baru. Asli Toyota, 1 jutaan, 1,4 juta. Beli 4 biji, kamu ganti baru semua, berarti total 5,6 juta. Untuk olinya, kamu kuras habis. Baru kalau ada mesin, pakai mesin kurasnya. Kalau nggak ada mesin ya udah, kamu pakai degreaser aja. Yang penting buat bersihin olinya semua, turun. Kamu isi oli, lebihin setengah liter. Untuk di bagian transmisinya, transmisi kamu ganti filter matic dan ganti juga olinya. Kuras habis ya. Oke? Udah kamu lakukan.
Mobil ini paling apes kalau kamu beli. Masalah di mana? Di balancer shaftnya doang. Jadi begitu kamu masuk ke R, dia ada suara rrrr, masuk ke D, rrrr. Nah, balancer shaftnya itu rusak karena dia pakai bahannya babet, bukan pakai bahan besi. Ya, pemakaian segitu pasti rusak. Nggak usah khawatir, langsung kamu ganti. Nggak mahal, 2 jutaan saja. Tensionernya kamu ganti baru. Udah dari sana. Radiator untuk umur segitu masih aman aja. Jadi kalau mobil ini sebenarnya sih hampir nggak ada penyakitnya sama sekali. Cuma satu doang di balancer shaft. Kaki-kaki cuma ada di support shocknya doang. Itu saja masalahnya. Nah, kalau di bagian setir, oblak bunyi. Tak tok, tak tok, tak tok. Kan rata-rata bunyi tuh semua tuh. Udah kau bawa kau telepon aku aja biar aku beresin. Oke, nggak usah orang bilang, kena resetir ini harus ganti belasan juta. Kalau nggak pakaian China 2 juta, 3 juta bentar aja rusak. Kau cari aku udah ada beres. Itu untuk di bagian engine. 600 juta dapat mobil begini bagus gak sih? Bagus ya. Maka kalian harus beli mobilnya tuh sekitar 500 sampai 525. Jangan over dari itu karena harus ngerapiin lagi. Meskipun dia low KM tetap harus dirapiin. Nah, kalau untuk interior PR-nya 1. Di bagian pegangan dekat power window. Nah, udah jadi OEM kan sekarang kan? Karena udah pengerjaan di pengepul workshop. Jadi kalau untuk tahun 2018 ke atas, dia sudah pakai bahan kulit seperti ini. Ini udah kita retrim. Tapi kalau masih 2015, 2016, 2017, dia masih pakai bahan karet. Sehingga dia lengket-lengket dan ngondoy. Makanya karetnya kita buang, kita retrim ulang. Sehingga jadi cakep. Nah, kamu mau walk smart lagi. Di bagian steeringnya pasti udah sedikit botak. Tapi budget gue terbatas bang, gue belum bisa retrim, gue nggak mau habis uang banyak-banyak. Ya udah, kamu gantilah dengan sarung steering. Ini pakai Momo, asli dari Itali. Sebenarnya bisa, kamu mau beli di Mr. DIY, semua juga ada ya. Cuma ini karena kita ada di rumah, customer saya ada di rumah, ya udah dipakaikan aja sama yang ownernya atau yang punya mobilnya. Nah, terus head unitnya udah pasti jadul banget. Kamu ganti. Ini dia beli di Bebas with Pengepul Mobil Alpine yang JDM spec ya. Alpine JDM spec langsung masuk di dok rapi. Bisa YouTube, bisa Netflix, semua bisa di dalam sini. Oke. Nah, untuk audionya kalah sama Denja. Mau nggak mau kita harus upgrade. Kamu harus cari ke Bebas with Pengepul Mobil lagi. Speaker depan kita pakai 3-way dari Alpine Status, di belakang kita pakai rear center, terus pakai subwoofer 1, pakai di SPM dan pakai power buat ngangkatin subnya. Dan pakai power 4 channel buat ngangkatin 3-way ini. Jadi ada beberapa yang kita korbankan, ada beberapa yang kita maksimalkan sehingga dapat suaranya bagus. Nah, settingan kalau kamu mau ngomong sama tuner kamu. Settingnya mau gimana? Kalau tuner kamu pintar, dia pasti nyetingnya di bagian sini. Kalau dia bisa. Ya, kamu nyeting di sini otomatis meskipun ada speaker di bagian belakang tapi nggak bakal kedengaran suara di bagian belakang, semua di bagian depan. Staging di bagian tengah dashboard. Di bagian driver, kalau gue sesekali bawa bang, suaranya ada di mana? Suaranya ada di sebelah kanan, panggungnya agak sedikit kecil, tapi pelafalan dan untuk suaranya semua masih bagus. Oke? Di sebelah kiri sama, panggungnya ada di sebelah kiri. Duduk di bagian sini, suaranya sama, agak cenderung ke sebelah sini. Agak cenderung ke sebelah kiri. Di bagian belakang juga sama, nggak bakal kedengaran suara dari belakang, semua kedengaran dari depan. Tapi suara speaker belakang tuh benar-benar aktif, kencang sekali. Nah, kalau karpet seperti biasa lah ya, kita pakai karpet Mi. Bedanya yang JPU sama yang bawa ATPM. Dia sini udah bludru, udah pakai sweat. Udah sweat bukan bludru, sorry. Dia udah pakai sweat, terus kulitnya kulit asli juga. Kelihatan dia beda sama yang ATPM-nya dia. Nah, jadi sekarang balik lagi pilihan kepada Anda sendiri. Kamu mau bangun mobil, kamu udah beli Denja, mobil kamu jual murah, atau mobil kamu bisa kamu pakai buat hari Sabtu Minggu, buat antara anak sekolah contohnya, atau buat kamu ngantor, tapi dengan style. Balik lagi kepada Anda. Tapi ya itu beberapa pilihan orang bilang, karena sekarang kenapa gue suruh beli Vivire? Karena di Indonesia tuh Vivire lebih mahal daripada, lebih murah daripada Alphard. Padahal di Jepang, Vivire tuh lebih mahal daripada Alphard. Nah itu harus jadi pertimbangan kita lah. Vivire modelnya lebih anak muda, lebih lifestyle, ya boleh kita ambil Vivire, kita bangun. Toh harganya sekarang udah murah kok. Bukan gue pakai Vivire buat sombong, enggak ya. Tapi dengan budget segitu daripada lu ambil ke Innova, ya menurut gue lebih better di Alphard sih kebanting. Nah kamu kalau udah pakai 10 tahun harga jualnya berapa? Paling rugi-rugi 1 juta.
paling hebat kita bilang. Ya, dengan sekarang lo beli 500-an, jual paling 400-an, anggaplah 350. Masih cuan pakai kita bilang. Harganya masih masuk semua. Jadi nggak total, oh sekarang udah era mobil listrik Alphard, Vellfire semua harus dibuang. Enggak, karena ini punya pasar sendiri, bantingannya juga nggak bisa digantikan dengan Denza. Tapi yang bisa digantikan dengan Denza yaitu tenaganya ya, tenaganya Denza kita harus akui lebih besar. Dan kalau untuk style lebih bagus mobil ini. Ekonomis Denza tapi di dalam kota. Tapi kalau keluar kota tetap nggak bisa gantiin ini. Ya kemarin saya lihat beberapa di rest area pas arah mudik ya, orang udah buru-buru mau cepat ketemu sanak saudaranya, pengecasannya antri nunggu sampai lama-lama, ujungnya harusnya dia pulang sekitar 12 jam jadi 22 jam karena harus nganti ngecas, nganti ini itu lagi, jadi terlalu banyak menurut saya. Jadi nggak bisa digantikan. Alphard still Alphard, Vellfire still Vellfire, Denza is Denza. Gimana? Ya, jadi kalau untuk di bagian interior yang harus dirapikan, saya rangkum sekali lagi. Interior harus kamu rapikan di bagian pegangan pintu. Terus kalau untuk di AC-nya usahakan cuci bersih kondensor depan dan belakang. Cuci bersih semua dan filternya diganti baru. Udah itu doang, nggak mahal kok Vellfire, nggak susah kok ngerjainnya. Jadi nggak usah takut, oh Alphard udah mahal dulu, Vellfire udah mahal dulu. Ya kamu tinggal bawa ke saya kalau kamu nggak bisa ngerjain. Kita beresin semua. Yang penting mobilnya jangan bekas tabrak. Oke? Nah, sekarang karena kita udah jual kaca film ya, pengepul mobil. Jadi kaca film pengepul mobil, Bang, kamu belajar dari mana, Bang? Aku belajar dari 2 negara, belajar dari Jepang sama belajar dari China. Gak Indonesian Pride, Bang. Tapi kami gabungkan jadi Indonesian Pride. Dari mana? Jepang gue belajar kualitasnya. Sebelum barang maksimal, sebelum barang komplit sesuai dengan yang kamu mau, jangan pernah kamu keluarkan. Maka dari itulah, kaca film pengepul mobil kami develop selama 2,5 tahun. China, kita belajar cara distribusinya. Bagus sekali audionya. BBS pengepul mobil memang keren kali memang. Oke, kita belajar dari China. Yang seperti gue bilang waktu awal-awal di video BYD M6 gue bilang. Kalau mereka pintar, mereka keluar di harga 300-an, tapi mereka melakukan teknik dagang China zaman dahulu. Gua jual tipis-tipis, kalau bisa untung gua dikit banget buat tutup operasional, tapi gua mendapatkan marketnya dan mendapatkan brandingnya. Setiap gua jalan ada ngelihat BYD M6, BYD M6. Itu kita lakukan di kaca film pengepul mobil. Semua mobil BYD yang kita lihat rata-rata pakai kaca film dari kita. Karena apa? Orang beli BYD otomatis pengen harganya murah, ya. Kualitas bagus, harga murah. Ya udah kita ambil filosofinya BYD. Mobil itu kita keluar. Untuk BYD M6, ukuran BYD M6 3,5 juta. Untuk ukuran Denza 4,5 juta. Itu sangat murah. Bang, untuk tolak panas untuk 99 sekian, itu gila Bang harga segitu. Harusnya kamu jual dengan harga 14 jutaan. Ya, karena ada di kualitas begitu. Sedangkan orang 14 jutaan aja harus pakai yang logam. Kita nggak usah pakai yang logam, udah bisa sampai segitu. Oke, karena udah maksimal dari kita. Ya udah, karena di samping kita, ya udah sekalian kita iklan lah ya. Ini kita pakai brand terkenal dari Amerika, kita coba. Masuk. VLT-nya, cahaya masuk 16%, UVR-nya, tolak UV-nya 100%, tolak panasnya 88,3. Tapi kalau yang pengepul mobil, ini videonya. Nah, itu yang punya pengepul mobil. Jadi tentukan pilihan kamu dari sekarang. Tinggal kamu telepon saya aja. Bang, kalau untuk ukuran Alphard Bang, berapa Bang gue mau ganti satu mobil? 4,5 juta kau telepon. Langsung. Udah, komplit. Sunroof, kaca, muka kau mau kaca film boleh, yang penting kau bayar lagi aja. Ya, jadi udah harga murah, kita udah all package semua. Bang, gua mau home service, bisa. Bang, gua di daerah, bisa. Semua bisa dari pengepul mobil. Oke? Ya, jadi kaca film kamu udah tahu harus hubungi ke saya atau DM ke Instagram saya aja. Kami lebih sering pemasangan setiap hari di story Instagram kita. Ya udah, daripada kita ngomong panjang lebar, kau udah mau makan opor juga kan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Orang kaya kalah sama orang hebat. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya udah, suka-suka aku lah. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.